Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ermi. Di sini kita akan membahas materi yang ada di pelajaran akuntansi dasar kelas 10 AKL di semester genap, yaitu berhubungan dengan jurnal penutup closing entries. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang kita buat pada akhir periode akuntansi untuk menutup saldo-saldo dari akun-akun atau perkiraan-perkiraan sementara. Sedangkan kita tahu akun yang sementara itu terdiri dari akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, kemudian akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive untuk di perusahaan jasa dan perseorangan. Kemudian apa tujuan dari pembuatan jurnal penutup? Yaitu yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat di semua rekening atau akun sementara, sehingga saldonya akan menjadi nol. Sedangkan tujuan yang kedua adalah agar saldo rekening atau akun modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup, yaitu yang pertama, kita menutup akun pendapatan. Kemudian dengan memindahkan ke akun ikhtisar laba rugi atau akun dengan cara yaitu nanti yang tadinya di neraca lajur akun pendapatan itu saldo normalnya di sebelah kredit, karena mau kita tutup maka akun pendapatannya di jurnal penutup yaitu kita letakkan di sebelah debit. Sebelah kreditnya atau akun tandingannya yaitu ikhtisar laba rugi. Yang kedua, setelah kita menutup akun pendapatan, berikutnya yaitu kita menutup akun beban-beban. Kita tahu akun beban-beban itu saldo normalnya adalah di sebelah debit. Karena mau kita tutup, maka di jurnal penutup kita letakkan di sebelah kredit akun beban-beban. Kemudian perkiraan tandingannya atau akun ini akan kita pindahkan saldonya yaitu ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi beban-beban sebelah kredit, ikhtisar laba rugi sebelah debit. Langkah berikutnya yaitu kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Kita menutup akun ikhtisar laba rugi itu kita sesuaikan dengan berapa besarnya laba atau rugi dari hasil kita membuat laporan laba rugi. Apabila dengan memindahkan ke akun modal ya, apabila kita rugi maka akan mengurangi modal, maka modalnya kita letakkan di sebelah debit. Kemudian ikhtisar laba ruginya kita letakkan di sebelah kredit. Itu untuk jurnal penutupnya. Sedangkan apabila kita mendapatkan laba, maka ikhtisar laba ruginya kita letakkan di sebelah debit. Kemudian akan menambah modal, maka modalnya kita letakkan di sebelah kredit. Dan yang terakhir yaitu kita menutup akun prive. Kita tahu akun prive saldo normalnya di sebelah debit. Maka untuk menutupnya yaitu akun prive kita letakkan di sebelah kredit, kemudian kita pindahkan ke akun modal. Modalnya kita letakkan di sebelah debit karena mengurangi modal. Itu langkah-langkah di dalam kita membuat jurnal. Sekarang kita praktekkan cara kita membuat jurnal penutup. Dasar untuk penyusunan dasar untuk penyusunan jurnal penutup yaitu kita ambilkan dari neraca lajur biar kita mudah, karena neraca lajur itu sangat membantu kita di dalam penyusunan laporan keuangan maupun membuat jurnal penutup. Kemudian yang kita gunakan dasarnya yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca ya. Kemudian kita buat jurnalnya. Kita membuat jurnal penutup yaitu
formatnya di format jurnal umum, ya, formatnya di jurnal umum. Seperti biasa dalam kita membuat jurnal, yaitu judul harus kita catat atau kita isi, yaitu nama perusahaan. Kemudian di sini kita catat, kalau formatnya sudah jadi disebutkan di sini jurnal umum. Kalau misalkan formatnya kita membuat sendiri, bisa kita tulis jurnal penutup. Ya, kalau format sudah jadi, kemudian di situ ada jurnal umum, maka nanti keterangan mengenai jurnal penutup kita tulis di bawahnya keterangan akun. Kemudian karena pembuatan jurnal penutup ini di akhir periode, maka kita buat yaitu per 31 Juli 2020 sesuai dengan periode yang kita buat untuk Salon Dewi. Jangan lupa yaitu untuk satuan rupiahnya, ya. Kemudian kita catat jurnal umum itu halaman berapa, kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Kalau kemarin transaksinya menggunakan jurnal umum di halaman 1, kemudian jurnal penyesuaian kita juga menggunakan jurnal umum, berarti jurnal penyesuaian untuk lembar 2, sedangkan jurnal penutup kita menggunakan halaman ke-3. Nah, yang pertama yaitu kita tulis tahunnya di kolom tanggal, yaitu 2020. Kemudian di sini keterangannya adalah jurnal penutup. Yang pertama yaitu kita tulis bulannya Juli tanggal 31. Kalau di situ ada dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi jurnal penutup, maka kita tulis di sini. Biasanya format atau dokumen transaksi yang digunakan adalah bukti memorial. Karena di soal ini tidak ada, maka kita kosongi. Tadi disebutkan yaitu langkah pertama kita menutup akun pendapatan. Kita lihat di neraca lajur dari Salon Dewi tadi, pendapatannya ini, ya, pendapatannya ternyata cuma 1. Yang tadinya saldo normalnya di sebelah kredit, karena mau kita tutup, maka pendapatannya harus kita letakkan di sebelah debit. Jadi pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa yaitu sesuai dengan besarnya yang ada di kolom ini, ya. Tapi kita balik, yang tadinya di sini sebelah kredit, maka di jurnal penutup sebelah debit. Lanjut berikutnya yaitu akun tandingannya tadi disebutkan, yaitu akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama, yaitu 745. Kita beri keterangan yaitu menutup akun pendapatan. Berikutnya yaitu langkah yang kedua, kita menutup akun beban-beban. Ingat-ingat, kita lihat bebannya yaitu terdiri dari beban listrik, beban telepon, kemudian beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tahu saldo normal untuk beban-beban adalah di sebelah debit. Karena kita tutup, maka akun tersebut, beban-beban itu kita letakkan di sebelah kredit. Sedangkan debitnya yaitu akun ikhtisar laba rugi. Nanti kita jumlahkan sesuai dengan jumlah untuk semua beban-beban.
Sekarang kreditnya yaitu yang pertama beban listrik, kemudian yang kedua yaitu beban telepon, kemudian yang ketiga yaitu kita lihat beban gaji, kemudian berikutnya yaitu beban perlengkapan, berikutnya yaitu beban sewa, berikutnya yaitu beban penyusutan, penyusutan peralatan. Lihat, yaitu masing-masing sesuai dengan besarnya ini. Beban listrik yaitu sebesar 100, kemudian beban telepon sebesar, ingat-ingat kita ambilkan dari kolom laba rugi ya, masuk kolom laba rugi. Kemudian beban gaji yaitu sebesar 50, berikutnya yaitu beban perlengkapan, kemudian beban sewa, kemudian beban penyusutan. Kemudian untuk etisar laba ruginya jumlahnya yaitu sama dengan total dari semua beban. Jadi etisar laba rugi yang di sebelah debit totalnya adalah sejumlah semua beban, yaitu sebesar 880.833 ya. Kemudian kita beri keterangan yaitu menutup akun beban atau beban-beban. Lanjut, yang ketiga yaitu kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi sebenarnya bisa kita cari di sini ya. Ini ikhtisar laba rugi yang di sebelah kredit 745 yang di debit sebesar 880, berarti lebih besar yang ada di debit. Maka nanti kita alihkan ya. Atau dapat juga yaitu kita sesuaikan dengan besarnya laba atau rugi yang ada di laporan laba rugi, atau dapat juga yang ada di neraca lajur yaitu kolom ini, total ini. Karena ini keterangannya adalah rugi ya, karena keterangan rugi berarti rugi itu akan kita alihkan ke modal. Kalau rugi berarti modal kita bertambah atau berkurang? Modal kita berkurang, sehingga akun modalnya yaitu modal Nyonya Dewi yaitu sebesar ruginya yaitu 135.833 ya. Kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi, jumlahnya sama ya. Itu apabila rugi. Jadi ini menutup kerugian ya, atau ikhtisar laba rugi. Kalau laba berarti kebalikannya gitu. Kemudian kalau ada prive maka
kita juga harus menutup prive tersebut, karena di sini di soal ini tidak ada prive, maka tidak kita buatkan jurnal penutup. Jadi kalau misalkan ada prive, maka di sini kita tulis di sini yaitu prive saldo normalnya sebelah debit, berarti nanti kita letakkan di sebelah kredit, kemudian debitnya adalah modal. Ya, kalau misalkan ada prive, kita tulis di sini, misalkan ada prive yaitu modal Nyonya Dewi, kemudian prive Nyonya Dewi. Kalau misalkan itu ada, ya, keterangannya adalah ini untuk menutup akun prive. Itu kalau misalkan di soal ada prive, ya. Kalau tidak ada, maka ini tidak usah dicatat, ya. Karena ini tidak ada, maka tidak perlu kita catat. Jadi kita kosongi, ya. Sekarang setelah semuanya selesai, maka kita tutup, kemudian kita jumlahnya harus balance, ya, jumlahnya harus balance. Ini caranya kita membuat jurnal penutup. Jadi misalkan ini tadi sudah kita tutup di sini, maka ini kita beri tanda yaitu ini. Jadi kalau sudah selesai, kemudian kita tutup seperti ini, totalnya sebesar 1761666 harus sama. Itu caranya kita membuat jurnal penutup. Nanti kita lanjutkan yaitu cara kita posting ke buku besar untuk jurnal penutup. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.